Demi Allah, ada 4 perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka, kata Nabi. Dengar ini, bahan bakar api neraka. Siapa mereka? 1, kata Nabi, istri yang selalu memaki-maki suaminya. Hei, Bu, marah sama suami boleh. Saya tidak sangka kau begini, Bang. Tidak kusangka. Saya tinggalkan Sulawesi ikut sebagai polisi. Saya ikut sama kamu, Bang. Saya tidak diberikan baju, saya ikhlas. Wajar kalau ibu marah begitu, wajar. Tapi tidak boleh maki-maki. Saya tahu begini, saya tidak mau kawin sama kau polisi. Cilaka kamu ini. Bodoh. Sama saja bodohnya bapaknya ini. Masuk neraka kau dong. Jangan ketawa, serius orang ini. Dia kira ini gampang sebagai suami. Kira gampang itu polisi. Kasihan ini polisi. Coba lihat itu suamimu. Tugas 24 jam. Biar lagi ribut, libur dipanggil sama komandan. Siap komandan. Coba lihat itu, kasihan itu polisi. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Di jalan minum asap kotor di jalan. Disiram sama ban mobil. Di warung kopi tagihannya banyak. Mau datang warung kopi, sini semua orang di dalam warung kopi. Datang lagi, mau dibayarkan, mau dibayarkan. Coba kasihan itu polisi. Di kantor dimaki-maki. Pak, siap salah Pak, siap salah, ditendang patahnya, siap salah Pak. Itu sampai lagi di rumahnya dimaki-maki lagi sama istrinya. Kenapa kau tidak lawan? Bodoh ini. Apa mau dilawan? Dia Kapolres. Hoi, hoi Bu, jangan suka marah-marah. Kasihanilah suamimu ini. Enak itu kalau dia pulang, kasihan. Di kantor dimaki-maki, di jalan dia dihina, kehujanan, kepanasan. Datang suami, ibu tampil memberikan semangat. Sabar Bang, memang beginilah sebagai petugas. Satu yang berbuat salah, seluruh institusi kita dihina. Tapi sabar Bang, sabarmu akan menjadi amal. Lalu ibu bukakan sepatunya, lalu ibu peluk di sampingnya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Langsung suami bilang, biar saya dimarah komandan, tapi kau adalah bidadari dalam surgaku. Masuk lagi kamar, berantakan pakaian, marah-marah suami, kita peluk lagi dari belakang sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Enak kan Pak Polisi kalau istri kita begitu? Ya. Itu tapi itu istri zaman dulu. Istri zaman sekarang lagunya ndak enak didengar. Pulang suaminya apa lagunya? La 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 la, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Jablay dong. Ini ibu-ibu nyanyinya apa? Ibu, boleh ibu olahraga di lapangan Polres, boleh, tapi jangan campur-campur laki-laki. Ini campur laki perempuan. Di depanlah ibu-ibu jadi pelatih, celananya sempit, roknya sempit. Depanlah dia jadi pelatih, bapak-bapak di belakang, ibu-ibu depan. 1, 2, 3, bapak-bapak di belakang. 4. Hancur. Nyanyinya putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, beleng-beleng. Nah, maka saudara-saudara sekalian, sudah ya, lain kali kita bahas. Ibu-ibu yang suka ngomel, nggak tahan itu laki-laki kalau ibu suka ngomel. Ya, apa ibu nggak syukur punya suami sebagai polisi? Coba kalau ibu pakai baju Bayangkari yang wajah pink itu, nggak ada yang berani ibu sama ibu. Makanya syukuri. Dengan cara apa? Hargai suami, jangan dimaki-maki. Karena biar ibu hitam jidat, Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, tapi suka memaki suaminya, demi Allah menjadi bahan bakar api neraka. Tenang Pak, saya bela kau malam ini. Karena kau semua takut sama istrimu. Ada takut sama istrinya di sini?
Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk dia Ustaz, nggak apa-apa kalau dia ngamuk. Dia kasih pecah piring, kasih pecah semuanya. Kalau dia kasih pecah gelas, bantu hancurkan semua. Kenapa? Piring gelas boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh dinyanyi istri. Takbir. Nah itulah yang takut sama istrinya. Kalau Ustaz bagaimana? Takut sama istri? Tidak, cuma istriku lebih berani. Salatullah salamullah ala toha salatullah ala yasin. Nah saudara, tidak ada manusia tidak ada masalah. Penyakit, utang, dagangan kada laku-laku, suami selingkuh, istri kasar, anak tidak nurut, semua masalah. Allah tidak menjelaskan, Pak Bupati, Kapolres, Dasat, ada masalahmu kau kaya dulu baru selesai. Tidak. Hai hamba-hambaku, ada masalahmu kau jadi doktor dulu sekolah S3 supaya selesai masalahmu. Tidak. Allah cuma minta, ada masalah, ista'inu bis sabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Ustaz, kenapa hidupku susah? Saya dagang bangkrut, saya bawa mobil dicuri, saya nge-grab dicuri, saya punya motor. Jangan usah, ndak usah kau cari siapa yang salah, lebih koreksi solatmu. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidup bagi mereka yang baik solatnya. Bapak-bapak polisi mau naik pangkat, tidak usah kau cari muka sama Kapolresmu, capek cari muka. Ya Pak, siapa? Cemen lu men. Hei, Kapolres suka sama kamu, tapi istrinya Kapolres tidak suka, susah juga hidupmu. Lalu bagaimana? Minta kepada Allah. Kalau Allah yang bantu kalian, tidak ada artinya kekuatan Kapolres, malah Kapolres dimutasi. Wah, sholat aja, insya Allah hidup bahagia. Demi Allah, saya bisa seperti ini karena saya rajin pelihara sholat saya. Saya pernah rasakan dikina sama teman saya. Saat nak malu-malu kau itu, cakar semua bajumu. Cakar itu baju bekas, rombengan. Alhamdulillah itu orang tahun ke-8 Ramadan kemarin, setiap tahun saya kasih zakat. Saya sekolah dulu jalan kaki dari Jalan Harimau Makassar, jalan kaki dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang Makassar SMA 4, berkilo-kilometer jalan kaki berhujan-hujan sekolah. Waktu saya SMP, karena celana takut rusak, kalau saya duduk di bangku saya lapisi kertas beberapa supaya tidak cepat terlapuk. Saya punya celana. Saya dihina orang, lihat pesawat, saya kapal lalu tuh. Saya bilang bisa aja, saya naik pesawat nanti saya meninggal. Alhamdulillah sekarang saya capek naik pesawat. Dulu saya jalan kaki, alhamdulillah sekarang kendaraan saya pakai di Makassar. Nggak takabur ya, supaya kalian yakin kendaraan yang saya pakai sekarang di Makassar belum cukup 5 seperti yang saya pakai sekarang. Dengan izin Allah, saya pernah jadi cleaning service, membersihkan toilet 4 satu hari. Saya bersihkan tiap hari itu. Triple. Saya bilang sama koordinator kebersihannya, nggak usah kau gaji saya, tapi kalau ada undian umrah kasih masuk nama saya. Sampai tutup itu kantor nggak dapat. Tapi alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri. Bahkan sopirku saya bilang, kau pergi umrah sama istrimu. Dengan izin Allah. Kalau Allah yang mau, kecil apa yang kau mau bos? Kecil jadi kapolsek, kecil jadi kepala dinas, kecil sembuh penyakitmu, kecil rumahmu, utangmu lunas. Yang penting Allah cuma minta sholat dengan baik. Mana ada orang susah hidupnya kalau baik sholatnya? Tuhan apa yang mempersulit hidup orang yang sholat? Cuma kalian tidak sholat. Kalian lebih senang datang sama Kapolres, lebih senang cari muka sama bupati. Berapa tahun jadi bupati? 5 tahun. Paling untung 10 tahun. Sudah itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Ayo, apalagi yang mau kita? Mintalah kepada Allah. Saudaraku, dengar baik-baik. Kalian PNS, polisi, ditempatkan di tempat ini, bahkan tempat pelosok yang tidak ada sinyal. Kalian masih punya pilihan. Berhenti saya jadi pegawai, berhenti saya polisi, pensiun dini, selesai masalahmu.
Kalian ditugaskan ke sini, ternyata tidak senang di sini, masih bisa berhenti. Saya kembali ke Jakarta, lebih saya pensiun dini, masih ada pilihan. Tapi begitu kamu masuk kubur, senang tidak senang dalam kubur, tinggal kau di situ, tidak boleh kau balik lagi. Dan orang yang tersiksa di alam kubur, kata Nabi, al-mutahawil bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Ketika seluruh pengantar sudah kembali, malaikat datang bertanya, maka datanglah utusan Allah dari neraka, namanya Asis Suhuja al-Ukra. Siapa? Ular, ekornya cuma satu tapi kepalanya tidak bisa dihitung. Dia akan berkata, ini jenazah, man anta, siapa kamu? Sayalah sholat yang kau anggap enteng selama ini. Apa tugasmu kau datang di sini? Saya diperintah Allah menyiksa kamu, melilit kamu. Kalian menderita di dunia tidak akan menderita selama-lamanya. Tapi kalau kau tidak sholat, kau akan menderita selama-lamanya sampai hari kiamat, sampai hari akhir. Sholat, saudara. Saya sudah sholat, Ustaz. Kenapa hidupku masih susah? Kau tidak ikhlas sholat. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Kau tidak ikhlas. Saya sholat, Ustaz, kenapa hidupku susah? Kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga bajumu kau pakai kencing, itu juga celanamu kau pakai toilet, itu juga celanamu kau pakai ke pasar, kau pakai tidur, kau pakai main futsal, itu lagi kau pakai menghadap kepada Allah. Mana boleh, bos? Boleh, tapi tidak ikhlas namanya. Malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, bolehkah itu sholat tidak pakai BH? Kenapa bisa dibilang panas, Ustaz? Kan ada kipas. Boleh, tapi tidak sopan. Ibu ketemu bupati tidak pakai BH, ditempelin kau istrinya. Iya Pak Bupati, mohon maaf Pak Bupati. Coba, ayo sholat tapi main-main. Padahal orang yang baik sholatnya, kata Allah, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Maka kalian kalau mau beruntung dalam hidupmu, beruntung dalam bisnismu, sembuh segala penyakit-penyakitmu, perbaiki sholat. Saya sholat, Ustaz, kenapa hidupku masih susah? Betul kau sholat tapi main-main. Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu sendiri toh. Sholat kayak ditiup angin. Ada juga yang sholat Allah. Ayo, Tabligh Akbar malam ini, mulai besok perbaiki sholat. Kecil deh, kecil semua penyakit, kecil punya mobil, kecil punya rumah, kecil utang lunas. Yang penting perbaiki sholat. Apa yang membuat kadang-kala orang tidak sholat? Satu, merasa kaya. Ada yang kalah kaya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman kekayaannya 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Ada di sini kerikilnya emas. Paling orang Bugis kalau kaya dulu Pak, giginya dia kasih emas. Kemana-mana dia senyum, Assalamualaikum. Ayo, Nabi Sulaiman kaya tetap sujud beribadah kepada Allah. Ustaz, kenapa tidak sholat? Dia artis terkenal, Ustaz, cakep. Ada kalah gagah Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam Allah ciptakan kegagahan di dunia 100. Khusus Nabi Yusuf Allah kasih 65%. Berapa lagi sisanya? 35, 34 dikasih Nabi yang lain. Tinggal 1%. Yang 1% inilah dibagi-bagi manusia biasa. Diambil Kapolres, Pak Bupati, Ustaz Das'ad, Romai Rama, Claudia Sintabella. Tinggal berapa kita dapat, bos? Nabi Yusuf 65 tetap beribadah padahal dia cakep. Ayo, apalagi tinggi pangkatnya, Ustaz. Ada kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangkatnya pada saat itu, andai saat itu namanya presiden, bukan cuma menguasai satu negara tapi beberapa taklukan Islam pada saat itu. Agapi. Apalagi? Ayo, kuat Ustaz, olahragawan. Ada kala Nabi Yusuf
Nabi Musa. Itu Nabi Musa kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Dia kunci lagi badannya, tak terlempar songkoknya. Kalau beliau berkelahi, belum sampai tinjunya sudah jatuh musuhnya. Tuh, tetap beribadah kepada Allah. Ayo, Bupati, Kapolres tidak sholat, cemen lu men. Anggota DPR, Dandim, tentara, polisi tidak sholat, kecil kalian di hadapan Allah. Tentara, Bupati, Kapolres, Dandim saja tidak boleh tidak sholat, apalagi kau yang pengangguran. Hei, apa alasanmu tidak sholat? Coba, apa alasanmu? Hah? Saya sakit Ustaz. Kau silahkan sholat sakit. Tidak bisa berdiri Ustaz, duduk. Anggap lagi duduk. Allahu Akbar. Anggap lagi duduk. Ruku. Allahu Akbar. Kepala kasih goyang. Sami Allah. Itu ruku. Kalau sujud, bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Namanya sholat duduk. Saya tidak bisa duduk Ustaz, ada bisul di pantatku. Kau sholat baring. Anggaplah ini saya lagi baring. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu sholat tidur, baring. Tidak bisa juga Ustaz, sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matanya saja dikasih goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Boleh itu. Tidak bisa juga pakai isyarat Ustaz, sholat dalam hati. Gimana caranya sholat dalam hati? Semua bacaan sholat kau baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu namanya sholat dalam hati. Tidak bisa juga itu Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa di kubur. Jelas? Jelas? Dengar bagi mereka yang malas sholat. Dengar baik-baik. Satu, buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Satu kali meninggalkan sholat, Allah menghukum kalian 1 hari di neraka. Berapa namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun ukuran dunia. Coba 1 hari. Misal tadi kau tidak sholat subuh, 1 hari diparkir di neraka. Berapa namanya 1 hari? 1000 tahun dunia. Baru 1 hari itu, baru 1 waktu. Bagaimana 5 kali sehari semalam? Bagaimana yang hanya Jumat saja sholatnya? Yang kedua, buka surah Al-Fat ayat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asiddaw 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad itu kata Allah, kamu lihat mereka rukuk dan sujud sholat 5 waktu. Artinya apa? Ketika dia tidak sholat, dia kafir di hadapan Allah. Apa lagi? Ustaz, saya tidak bisa sholat Ustaz. Kenapa? Saya sariawan Ustaz. Kau sholat sariawan lah. Aduh, Allah tahu kalau lagi sariawan. Yang ketawa, saya serius ini. Ya, demi Allah, orang yang tidak ada sholatnya, kalian bukan orang beriman. Maka mengaku beriman kepada Allah, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, dengar baik-baik mereka malas sholat. Nabi jelaskan, andai sholat ada dalam dirimu, maka sholat itu seperti fungsi pentingnya kepala. Coba lihat kepala Pak, coba lihat kepala. Ada orang masuk perang polisi, tembak kakinya, amputasi 2 kakinya, masih bisa hidup. Potong kedua tangannya, masih bisa hidup. Tidak ada telinganya, masih bisa hidup. Buta sama sekali, masih bisa hidup. Tapi pernahkah kalian melewat di depan Kapolres ini, orang tidak ada kepalanya? Pernah? Begitulah orang yang hidup tidak sholat, ibarat jenazah berjalan tanpa kepala. Demi Allah, kalian mengaku beriman kepada Allah, kembali dari sini, sekolah, perbaiki sholat, dagang, perbaiki sholat, polisi, perbaiki sholat. Coba lihat, saya kasih contoh. Kita di dunia ini cari dunia, mencari nafkah. Polisi, tentara, PNS, pedagang, petani, semua mau cari dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Saya kasih contoh. Pak Kapolres punya ajudan, Pak Dandim punya ajudan, Bupati punya ajudan. Coba kalau mereka ini bos-bos panggil ajudan. Misalnya Kapolres panggil ajudan, ajudan,
langsung itu ajudan biar lagi tidur lompat, siap komandan, biar lagi makan kuaci, siap perintah, coba langsung lari. Kira-kira kalau Kapolres panggil, ajudan, tunggu dulu Pak, ajudan, Bapak ndak lihat saya sibuk, wah diinjak lehermu bos. Tuh, begitu takutnya manusia ketika mereka memanggil, bosnya memanggil, komandannya menanggil, begitu takut. Tapi ketika Allah yang panggil, hayya 'alas shalah, mari dirikan sholat. Apa kita bilang? Tunggu, lagi ada pembeli. Bayangkan Tuhannya disuruh menunggu, Kapolresnya tidak berani bilang tunggu, Allah yang panggil dia bilang tunggu. Pantas 30 tahun kau jadi polisi tidak bisa lepas dari BRI. Kenapa? Karena kau anggap remeh itu panggilan Allah. Maka perbaiki sholat. Kecil buat Allah, kasih kalian apa yang kalian mau. Perbaiki sholat. Nah ini yang pertama. Yang kedua, setelah sholat, kaitannya dengan persaudaraan. Lihatlah sholat jamaah. Bicara soal persaudaraan, belajar dari sholat jamaah. Ada di antara kita rajin betul sholat jamaah tapi suka bermusuhan. Itu berarti tidak mengambil nilai-nilai sholat jamaah. Coba lihat sholat jamaah apa? Berbeda-beda orang dalamnya sholat, tapi ketika takbir semua sama. Coba bayangkan kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing, kacau sholat. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Datang bubuan kita orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis, Allahu Ta'ala Malopo. Coba. Datang juga bubuhan Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar, Allah ganal bujur. Datang pula orang Kutai, dia takbir pakai bahasa Kutai, Allah bore beneh. Datang pula orang Padang, penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang, Allah nan gadam. Terakhir anak dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul, Allah gede banget gitu loh. Kacau toh. Itu belajar Pak. Coba lihat orang dari masjid, yang masuk dari pintu kanan masuk masjid menghadap kiblat, yang masuk dari pintu kiri masuk masjid hadap kiblat, yang datang dari depan masjid masuk ke masjid hadap kiblat. Tidak ada orang masuk dari kanan dia menghadap kanan, masuk dari kiri hadap ke kiri. Begitu sujud, baku hantam pantatnya. Begitu orang Islam, bersaudara kita. Ini sekarang yang banyak membuat kita pecah belah. Apa? Satu yang membuat kita pecah belah. Apa itu? Pilkada. Sebentar lagi pilkada, pilgub. Silakan berbeda pilihan. Siapa calon gubernurmu? A. Siapa kamu? B. Siapa kamu? C. Sama saja siapa yang terpilih gubernur kita semua. Jangan kalian berpecah belah hanya gara-gara janji-janji politik. Jangan percaya janji politik. Kalau mau dia pilih diganti, dia bagi-bagi kartu namanya. Nih kartu nama saya, bagi nih, sama-sama kita orang Banjar, pilih saya. Ada masalah, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih diganti nomor HP-nya. Hai saudaraku, jangan kalian berpecah belah hanya gara-gara pilgub. Ini yang pilgub ini biasa yang memecah belah ini apa? Tim sukses. Dengar ini, para calon-calon ini, silakan kalian jadi tim sukses, tapi jangan bodoh-bodohi masyarakat. Jangan kosonggo rakyatmu. Dengar Pak Bupati, Bapak mau maju 2 periode, jangan ajari rakyat itu disogok. Jangan bagi-bagi duit. Tim sukses Pak, jangan percaya mereka itu cari duit aja Bapak. Pak Bupati, tidak semua orang di dekat Bapak orang baik. Mereka hanya mendapat apa yang saya bisa dapat dari Bupati. Maka Pak Bupati, kalau Bapak jabat tangan sama orang yang ada sama Bapak, terutama kontraktor, ucapkan ta'uz, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sudah itu. Ya, percaya Pak Bupati.
Tidak semua orang di samping Bapak niatnya baik. Yang ada adalah apa yang bisa saya dapat dari bupati. Ya, kamu juga jangan minta wane piro. Kamu larang orang di Sogo tapi kamu bilang wane piro mas. Kalian tidak akan kaya dengan menerima uang politik 300.000. Kalian tidak akan miskin dengan menolak uang 300.000. Tapi demi Allah, uang yang kau terima dan masuk dalam darah dagingmu akan menyebabkan kalian akan susah diterima doa. Kenapa? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan, makan makanan haram. Ya, ayo jaga persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai, kata Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam itu bersaudara. Coba lihat Pak, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerja sama. Coba lihat, anak muda jalan malam-malam, jalan, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, seluruh badan berpartisipasi. Yang pertama ikut berpartisipasi mulut, yang kedua mata mencari mana ini, yang ketiga ditemukan mulut meniup, yang keempat tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah, semua ikut-ikut merasakan sakitnya. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, rasa kau, siapa suruh kau jalan, siapa kau suruh jalan. Maka mestinya masyarakat Barito Selatan ada jadi tentara, ada jadi polisi, ada anggota DPR, ada pegawai negeri, ada pedagang, pengusaha, nelayan, berbeda fungsi, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Maka polisi akan berkata, tentara akan berkata, jangan kau ganggu rakyatku, kau ganggu rakyatku saya tembak kepalamu. Itu jadi tentara dan polisi seperti itu. Dan rakyat juga berkata, jangan kau usik polisi kami, jangan kau hina tentara kami, kau hina mereka, kamu hadapi masyarakat Barito Selatan. Itu namanya persaudaraan. Jangan kau hina bupati kami, kau hina bupati kami, berarti kau hina kami masyarakat Barito Selatan. Itu namanya bersaudara. Bupati juga begitu, jangan kau hina masyarakatku, jangan kau ambil uangnya, kau ambil uangnya, lapor kau di KPK. Kan enak. Berbeda-beda kita tapi tetap satu. Coba lihat tangan kita Pak kalau kompak. Ada yang ganggu, jadi tinju. Tapi kalau bercerai-berai, hanya jali kelingking. Apa yang bisa dilakukan jali kelingking? Paling seksi kebersihan. Masuk semua di sini. Maka bersaudara, jangan berpecah belah gara-gara pilkada. Orang mau jadi gubernur, orang mau jadi di rumah dinas, orang mau dapat kendaraan dinas, kalian berpecah belah, goblok namanya. Ya, ada orang suami istri bertengkar gara-gara beda pilihan, beleng-beleng. Ya, nah bersaudara. Apa enaknya kalau banyak teman? Satu, banyak teman, banyak rezeki. Saya selalu bilang begini, saya ini tidak banyak uang saya, tapi banyak temanku, temanku banyak uangnya. Saya di Makassar tidak pernah laku saya punya duit. Saya ke pasar, baru saya turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang ngisi telur, ada isi beras, ada isi sayur. Saya bilang, "Berapa Ji?" "Nggak usah Ustaz, nggak enak masih pagi-pagi." "Nggak usah Ustaz." "Berapa Ji?" Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Dua, banyak teman, gampang selesai masalah. Kenapa? Saya pergi perpanjangan SIM di Polres Makassar. Saya baru turun dari mobil, dilihat sama Kapolres Tabes. "Assalamualaikum Ustaz." "Siap Komandan." "Waalaikumsalam." "Ada apa ini Ustaz?" "Perpanjangan SIM Komandan." "Panggil Kasat Lantas." "Pak Kasat, tolong bantu Pak Ustadz ya, jangan lagi kau minta uangnya, berdosa kau uang Ustadz kau makan." Itu enaknya jadi banyak teman, gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman, sehat walafiat. Kok bisa? Banyak yang doakan. Saya ini Pak, hampir tidak pernah tinggal di rumah. Orang bilang, "Wih, kuat betul ini Pak Ustadz."
Saya bukan kuat, tapi banyak yang doakan saya. Alhamdulillah, banyak teman, murah rezeki, gampang selesai urusan, sehat walafiat. Maka saudaraku, bersaudaralah, jangan berpecah belah. Kalian berpecah belah, biar hitam sholat, kalian akan bangkrut. Kata Nabi suatu ketika, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji, bahkan tiap tahun dia umroh. Sahabat heran, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wahati urakim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan memutuskan persaudaraan. Sahabat bertanya, kok bisa bangkrut? Dia puasa, dia sholat, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang hubungannya kepada sesama manusia jelek. Maka ketika dia setor pahalanya, ya Allah, ini sholatku 30 tahun. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di Barito Selatan, dia serobot tanahku di pagar, saya mau lapor dia temannya sama polisi, saya minta keadilan. Dia bilang, Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya itu 30 tahun. Habis sholat 30 tahun, dia setor lagi puasanya, ya Allah, ini puasaku 30 tahun. Datang lagi teman kantornya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah satu kantor, dia fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara itu saya dijadikan staf ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah, ambil dia punya puasa. Teman kantornya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah satu kantor, dia fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara itu saya dijadikan staf ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah, ambil dia punya puasa. Habis sholat 30 tahun, habis puasa 30 tahun, dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi, tunggu dulu Tuhan, saya pernah sama-sama caleg, dia fitnah saya, dia sebarkan berita bohong, dia hina saya, dia sebarkan berita kebencian. Gara-gara fitnahnya saya tidak terpilih, padahal habis duit saya 2 miliar. Allah berfirman, ya sudah, ambil saja hajinya. Habis sholat, habis puasa, ambil haji, setor zakatnya. Ini zakatku ya Allah. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya juga pernah difitnah, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Nah, sudah, ambil dia punya zakat. Habis semua, masih ada yang datang, ya Allah, saya pernah juga disakiti ya Allah. Yang tadi banyak amalnya berkata, ya Allah, bagaimana lagi, sudah habis amal saya. Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak ada balasannya. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Bangkrut. Biar hitam jalan sholat Pak, biar Bapak sholat jamaah di masjid, Bapak rajin tadarus, tapi semua tetangga Bapak musuh, Bapak akan bangkrut di akhirat. Maka Polres tidak mau kita bangkrut di akhirat kelak, maka diadakan tablik akbar seperti ini supaya kita mulai persaudaraan. Sakit hatiku Ustaz, dia hina, biarlah sakit hatimu Allah yang balas. Maka nanti kalau ada yang bermusuhan Pak, minta maaf. Pak Kapolres minta maaf sama anak buah yang pernah disuruh push up hitungan Belanda. Pak Dandim minta maaf sama anggota yang pernah kita injak-injak kakinya. Pak Bupati minta maaf kepada pegawai kita yang pernah kita mutasi. Karena kalau mereka pulang akhirat dia dendam, Bapak akan bangkrut di akhirat kelak. Minta maaf. Bapak-bapak yang pernah menyakiti hati istri, nanti pulang minta maaf sama istri. Caranya minta maaf, begini caranya Pak. 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya, senyum. Jangan pandang melotot. Yang keempat, yang paling penting, sebut judulnya dosa. Bapak harus sebut, Pak Bupati, maafkan saya. Kenapa dek? Ada dulu hilang meja di kantor, saya yang ambil Pak. Kau rupanya ambil, kasih kembali tuh. Baru sah. Selama meja tidak dikembalikan, selama itu tidak dimaafkan dosa-dosanya. Maka pejabat-pejabat yang pernah ngambil barang-barang kantor, anggota polisi yang pernah ngambil barang-barang kantor, kasih kembali besok. Termasuk ibu-ibu yang pernah ngambil piring ketika ada pengantin, kasih kembali besok.
termasuk bapak-bapak yang pernah ngambil uang caleg. Kasih kabar ini bos. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Nah, bapak juga kalau minta maaf sama istri sebut, minta maaf saya bu, kata istrinya. Apa judulnya? Nggak enak, nanti kau ngamuk lagi. Apa? Nggak enak, nanti kau marah. Enggak, saya tidak marah. Apa? Betul kau tidak marah? Betul ibu. Betul pak. Betul tidak marah? Betul. Maafkan saya waktu saya tugas dulu di Jawa, ada perempuan mirip betul sama kamu. Saya hilaf sayang, saya selingkuh, maafkan saya. Dia bilang istrinya, tidak apa-apa bang, saya maafkan, begitulah manusia biasa, kadang kala kita hilaf. Saya maafkan karena bulan lalu saya juga selingkuh. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah ala yasin. Coba, bagaimana cara memelihara persaudaraan? Satu, memaafkan. Dua, ayo datang ke masjid. Di masjidlah kita sholat berjamaah. Itu contoh persaudaraan dalam Islam. Alhamdulillah saya lihat ini di masjid pak, di Barito Selatan selalu ramai salat jamaah. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang di dalam masjid orang tua yang sudah buka sakaratil maut. Coba, saya berharap enak betul kalau bupati punya kebijakan sholat berjamaah. Masya Allah, bupati kalau rajin ke masjid pak, semua kepala dinas pasti rajin. Kalau bupati sholat subuh berjamaah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Pak Bupati catat, mana ini kepala dinas PU? Tidak pernah juga saya dapat sholat berjamaah. Oh, Satpol PP pergi kasih tahu, polisi setengah. Satpol PP itu polisi setengah. Sampai pernah ada komandan Satpol PP, dia bilang, Ustadz, gara-gara Ustadz selalu bilang Satpol PP polisi setengah, banyak sekarang Satpol PP cerai sama istrinya. Kenapa bisa? Karena istrinya baru tahu ternyata suaminya bukan polisi. Saya bilang, bukan Satpol PP, bukan polisi, polisi Pamong Praja. Pamong Praja kata, Pak Kadis, cari kok Pak Bupati tadi subuh. Katanya Pak Bupati kalian tidak pernah datang sholat subuh. Besok jam 4 salat subuh, jam 3 sudah ada di masjid. Kenapa dia takut sama bupatinya? Datang lagi ke desa, ke kecamatan, tidak pernah didapat Pak Camat. Pak Camat, saya tidak pernah dapat kok ke masjid. Kalau kau malas berjamaah, banyak yang mau jadi camat itu. Oh, sudah 5 waktu dia jadang. Begitu juga Kapolres. Kalau Kapolres Dandim selalu ada di masjid, semua Kapolsek rajin juga ke masjid. Itulah enaknya punya jabatan Pak. Ajak orang sholat jamaah. Alhamdulillah. Apa yang membuat orang malas jamaah? Satu, karena dia lihat tidak pahalanya. Dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Bupati umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh dapat pembeli pulsa 200.000, beras 50 kilo. Saya yakin jam 4 sholat subuh, jam 12 sudah penuh masjid. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar ini pahalanya berjamaah Pak, supaya Bapak rajin jamaah. Kata Nabi, siapa yang wudhu dulu lalu ke masjid, maka melangkah kaki kanan 1 pahala, melangkah kaki kiri hapus dosa kecilnya. Coba bayangkan, kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Rumah Bapak ke masjid 300 meter, PP 600 meter, berapa langkah kaki itu? Apalagi kalau Bapak jalan begini, berapa langkah kaki? Apalagi pahala berjamaah. Kata Nabi, kalau kalian ke masjid dan gerimis atau hujan, basah bajumu ke masjid, tidak usah cemas, baju yang basah itu akan melindungi kalian dari sentuhan api neraka. Apalagi keutamaan berjamaah. Semua materi yang kita lewati, pagar, tembok, dinding, aspal akan jadi saksi. Ya Allah, jangan masukkan neraka. Saya saksinya. 21 Februari dia datang berjamaah sholat di masjid. Itulah sebabnya kalau kita sholat sunnah di masjid, tiap 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat.
Jangan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar begini, dia ke kota dulu, ngeliling lapangan sepak bola, baru dia ke masjid. Sudah sampai begitu, sudah selesai sholat orang, belen-belen namanya itu. Apalagi keutamaan berjamaah lipat 27. Artinya apa? Satu kali sholat jamaah di masjid, 27 kali sholat di rumah sendiri baru sama. Ayo hidupkan sholat jamaah. Banyak lagi pahala berjamaah di masjid. Apa penyebab yang ketiga orang malas ke masjid? Karena manajemen masjid tidak bagus. Saldo kas 70 juta, tapi karpetnya busuk. Dengar ini takbir masjid. Kalau ada pengurus masjid di sini, jangan simpan jamaah saldo menjadi di bank. Jangan kau simpan sumbangan orang di bank. Kenapa? Selama dia mengendap di bank, amalnya orang tidak jalan. Kalian bertanggung jawab di akhirat kelak. Jadikan uangnya orang keran, jadikan uangnya orang tegel, jadikan uangnya AC, jadikan uangnya orang menjadi karpet supaya amal jariahnya jalan. Ini saldo kas 100 juta, kita mau kencing gak ada air. Ini pengurus masjid seperti ini, kalian akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Apalagi membuat malas orang ke masjid, Pak. Bagaimana orang mau ke masjid? Jelek manajemennya. Saya ada bangun masjid di kampung saya, alhamdulillah seperti itu masjid paling cantik di kabupaten saya. Imamnya penghafal Quran, muadzin saya seleksi, asan, lomba asan, yang menang juara 1 saya gaji layaknya pegawai golongan 2 pegawai negeri. Tiap bulan saya gaji, saya kasih motor dinas, saya bikinkan rumah untuk imam. Penceramanya profesional, belum ceramah sudah saya kasih honornya. Karpetnya empuk, tukang asan bagus, penceramanya enak, ber-AC, orang rame-rame datang ke masjid, bahkan dijadikan wisata religi. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang asan orang tua sudah pensiun, banyak asma. Ada bilang anak itu lagi orang tua asan, dia lagi bikin jengkel. Ayo, karpetnya begitu kita sujud, tai cica didapat, panas pula. Sound systemnya begitu kita takbir langsung storing, Allahu Akbar. Mau berperbaiki, sudah asa, sudah takbir, terpaksa kita tahan 10 menit. Apalagi penceramanya neraka aja terus dia cerita. Kalian dibanting, dibakar, ditusuk pakai linggis, masuk di perut. Dia bilang, anak muda tidak usah ke masjid, bikin takut-takut. Ada juga itu penceramah neraka aja terus dia cerita, kayak dia saja punya neraka. Ada juga begitu, Pak. Kau panitia hari kiamat dong. Kita di rumah dimarah-marah sama istri, di warung kopi banyak tagihan, di kantor dimarah-marah, maulah kita ke masjid supaya dapat pencerahan, sampai di masjid neraka juga. Bagaimana kita tidak coba sakaratil maut? Apalagi yang membuat orang malas ke masjid, Pak? Imam. Kadang-kala ada juga ini imam menjengkelkan. Ada anak muda, Pak, malam Jumat dia mimpi masuk neraka. Dia tobatlah, pergilah mulai dari tobatnya sholat subuh. Pulang sholat subuh, Jumat, saya bilang, gimana anak muda? Enak sholat di masjid tuh? Dia bilang, apa enak Ustaz? Aliran sesat. Kenapa kau bilang aliran sesat? Sholat subuh 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah namanya. Makanya imam kalau mau takbir sujud tilawah, jelaskan dulu sama jemaah, kita sujud tilawah supaya orang tidak malu. Kan biasa kita ruku, ternyata turun. Ada juga itu imam menjengkelkan. Kata, dengar ini yang suka jadi imam, dengar ini Pak, jangan kau siksa jamaah. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Itu sunnah, ringkaskan bacaan sholatmu. Ini jadi imam, la ilaha illallah, baru mau takbir sudah lama. Apa dah kau tinggal angkat itu, bos? Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Kenapa? Karena di belakang macam-macam. Ada orang tua pensiun yang dramatik, kau siksa kasihan. Jatuh kepalanya, naik lagi, belum selesai jatuh lagi. Ada juga barangkali ibu-ibu yang mau sekali kentut, atau ada satpol PP yang pakai sepatu baru,
Saya simpan. Wih, hilang sudah sepatu saya ini. Wih, lawas banar. Atau ada anak muda yang kunci motornya dia lupa di motor. Wih, hilang sudah motor saya lah. Wih, Pak Imam, laut. Mana orang mau ke masjid, bos? Itu dengar ini Pak Imam. Ya. Yang kedua, kata Nabi, umum ringkas. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, ketika kau salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam membaca wadduha salah, kita bisa bantu. Kenapa? Umumnya orang hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal salah, sudah hadapi dirimu sendiri. Sama suruh kau. Yang kedua, kenapa disuruh baca yang umumnya orang hafal? Supaya kita bisa khusyuk. Coba kalau imam baca wadduha, kita khusyuk ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 5 sampai 105, kita mau ruku, imam belum ruku, kita mau ikut, tidak dihafal, terpaksa kita baca sama pengumuman di masjid. Dibaca itu keadaan keuangan masjid, salukas, pengeluaran, sampai tanggalnya pun dibaca, Pak. Sudah selesai satu papan, belum selesai imam bacanya, dibaca lagi kalender, Pak. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Barito Selatan. Belum selesai imam, apalagi dibaca, bajunya lagi orang dibaca, Pak. Caleg DPR RI. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Satu ketika, ini kisah nyata, Pak. Waktu saya masih kecil di kampung, sholat asar lama betul imam sujud. Ini tidak biasanya, kok lama banget, lawas banar nih. Tiba-tiba kawan saya, dia angkat kepalanya, dia teriak, "Woi, hilang imam." Ternyata imam yang ditunggu dia keluar pintu samping. Wah, bubar sholat, berhenti orang sholat, tidak ada imam. Kita tanya, "Pak Imam, kenapa kau tinggalkan jamaah?" Dia bilang, "Saya kentut dah." Pak Imam, besok-besok kalau kau kentut, kasih naik dulu kepala supaya dilihat kau pergi. Dia bilang, "Saya malu kau lihat tak?" Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Ini waktu saya KKN, kisah nyata juga. Belum jadi ustadz saya waktu itu. Ada kawan saya, fakultas teknik, dia pakai baju takwa, baju gamis. Saya, orang beriman ini, anak pondok. Kau jadi imam, bos. Dia jadi imam, dia baca Al-Fatihah masih aman. Begitu dia baca surah pendek Al-Kafirun, dalam hati saya, cari susah ini orang. Dia bacalah, saya berdua sama anak fakultas sastra. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abid wala ana abidun ma abattum wala antum. Ini teman saya di samping dan sama dan lain. Kenapa itu tak putar-putar? Dia bilang, "Pak Imam, ini juga aku pikir." Kacau sholat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka dalam fikih sholat jamaah, hati-hati milih imam. Makmum siapa saja boleh jadi makmum. Imam tidak boleh. Kenapa? Ini menyangkut hajat jamaah. Salah imam, kacau masjid kita. 2020 ini Kalimantan Tengah pilih imam, gubernur. Jangan pilih karena satu kampung. Jangan kau pilih gara-gara kasih duit. Jangan kau pilih karena satu partai. Jangan kau pilih karena keluarga. Tapi pilih yang kalian yakini orang baik dan akan menyelamatkan provinsi kita. Yang salah memilih gubernur, maka kalian akan kacau di gubernur itu. Ya, hati-hati pilih imam. Makmum juga tidak boleh sembarangan bikin. Supaya jamaah kita saf kita rapat, supaya jamaah kita tentram, maka tidak boleh ada jamaah merasa lebih hebat dari yang lain. Kadang-kala itu jamaah merasa paling soleh dalam masjid. Takbir dia ganggu sudah kita, Pak. Kayaknya dia paling alim dalam masjid. Mulai takbir kayak dia mau gigit telinga kita. Oh.
Bismillah. Kayak di gigi kita punya Malik gigi. santai mas bro. Masya Allah, ada lagi yang menjengkelkan itu, kita kasih pindah kaki, dia kasih pindah lagi. Ada yang begitu. Dengar kalian yang mau kasih sentuh kakinya orang, kasih tahu dulu orang. Bolehkah kaki saya menyentuh kaki pian? Kalau dia bilang boleh aja, silakan. Tapi kalau bilang jangan deh, kau ganggu saya. Saya kalau disentuh ke jari-jari saya geli, maka yang langsung kulihat kaki saya. Saya pernah begitu. Saya kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Saya kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Saya kasih, dia kasih. Selesai sholat ditanya, kenapa dia kaki Ustaz? Kau ganggu saya. Ini supaya rapat. Kalau kamu rapat, bukan kaki kasih rapat, tapi siku atau bahu. Kakimu bisa rapat tapi sapu renggang. Renggang. Tapi kalau siku, tidak ada orang sholat begini. Itulah juga sebabnya tidak boleh diganggu orang yang sholat. Maka Nabi katakan, kalau kau pergi ke masjid terutama subuh, kau sikat gigi dulu. Lagi kalau tadi malam kau makan jengkol, orang balik ke kanan, kau balik sampai mati diingat mulutmu musuh. Itu asas maknanya. Jangan kau ganggu tetangga. Orang dalam sholat jamaah, kalau kau tidak ganggu, tentram dan damai sholatmu. Begitu juga kalian bertetangga, jangan ganggu tetanggamu. Jangan kau serobot tanahnya. Jangan tanamanmu mengganggu orang. Itu kalau tanaman dalam Islam, kalian nanam pohon, mangga, dan manggamu menyeberang dangkainya ke tetangga lewat pagarnya, makanya lewat pagar miliknya tetangga. Kalau lewat pagar, mahasiswa saya di UNAS tanya, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang? Lain itu dong. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dulu ulama berpesan, kalian mau sukses dua saja rahasianya. Hablum minallah, hablum minannas. Hubunganmu perbaiki kepada Allah, itulah sholat. Hubunganmu hablum minannas, itulah persaudaraan. Jangan berpecah belah. Mudah-mudahan ada manfaat. Banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih Pak Kapolres dan seluruh jajarannya. Terima kasih Bapak Haji Fauzan yang setia mendampingi kita, Bapak Bupati yang menghadirkan masyarakat, dan Bapak Kapolres. Woi, belum mulai, belum selesai. Woi, belum selesai, orang belum selesai baca doa. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih mau dengar ceramah saya, silakan nonton Tabligh Akbar Damai Indonesia TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30 setengah satu sampai selesai. Cuma kan lama itu, menunggu 1 minggu baru muncul. Ada yang setiap saat boleh dinonton. Gimana caranya? Ambil HP, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif, maka keluarlah ceramah saya ribuan itu. Sudah itu jangan lupa like and share. Kasih tanda begini, ha? Sini gini bos. Jangan kasih begini. Kalau kau kasih begini, dicari kau nanti malaikat pencabut nyawa. Apa ceramah kau kasih begini? Tidak suka, jangan kau nonton. Ini setengah mati 1 jam kita teriak-teriak kau kasih gini tuh. Bele-bele. Cuma cepat habis kuota, 1 jam kan habis kuota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota, namanya Chersi, ceramah singkat. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram, Dasat Latif 1212. Tulis Dasat Latif 1212. Banyak itu ngaku Dasat, banyak yang juga pakai tipu-tipu. Yang asli ada centang birunya. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau terputar ceramahmu. Apa masalahnya ini? Aku yakin tidak ada pulsamu. Kau beli kuota dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaan yang kita ikhlaskan untuk bapak-bapak polisi kita. Mudah-mudahan diberikan keberanian menegakkan kebenaran dan keberanian menumpas kebatilan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana
Amin. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan pantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.